Selamat pagi bosku, pagi ini kita lagi di kandang ayam petelur masa pulet ya bosku, sekitar umur 50-an hari. Nah pagi ini kebetulan ada lagi proses vaksinasi. Nah vaksin pagi hari ini yaitu menggunakan vaksin Medivac ND G7 IB varian. Nah ini adalah vaksin komplit kombinasi antara ND genotip 7 dengan IB varian. Ini vaksinnya disuntikan secara intramuskuler ataupun tembus otot ya bosku. Nah ini sebelum dipakai vaksin itu harus ditowing dulu. Artinya suhu vaksin ini disamakan dengan suhu ruangan agar di saat proses vaksinasi ke kandang ataupun disuntikkan ke ayam itu ayam tidak mengalami stres. Nah itu yang paling penting karena suhu ayam ini lebih tinggi dari suhu manusia. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tutup segel ini harus jangan sampai rusak ya, bosku. Itu adalah syarat vaksin yang layak dipakai. Kemudian tidak ada endapan berwarna hitam karena ini adalah vaksin emulsi. Emulsi itu artinya cairan di dalam padatan, di dalam minyak ya, bosku. Kemudian perhatikan expirednya. Ya, nomor batch, kemudian expired date-nya di sini bulan Mei tahun 2023. Artinya ini masih layak dipakai. Oke, kita akan lihat Pak. Nah, sebelum proses vaksinasi itu yang paling penting pertama kita harus kelilingi dulu kandang ya, bosku. Kita lihat kondisi ayam itu tidak dalam keadaan sakit atau lesu. Nah, syarat dari vaksinasi yang benar itu adalah ayam harus dalam keadaan sehat seperti ini. Tidak boleh dalam keadaan pileks, tidak boleh dalam keadaan beringus ataupun mata bengkak. Dan konsumsi pakannya itu stabil ya bosku. Nah ini kandang yang sangat bagus, yang sudah mengikuti tren perubahan zaman. Yaitu modelnya agak lebih tinggi ya bosku. Ini bertujuan sirkulasi udara itu lebih bagus. Nah menandakan ayam yang sehat itu adalah gerakannya lincah. Tidak pucat ya bosku. Ini seperti ini proses vaksinasi. Nah kebetulan ini vaksinasi pagi hari ini vaksinasi kombinasi, yaitu vaksin ND Abikil kemudian kombinasi dengan ND Lasota. Jadi dua perlakuan ya antara vaksin aktif dan vaksin inaktif. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling penting saat vaksinasi adalah kondisi ayam dalam keadaan sehat, apalagi perlakuannya dua, yaitu vaksinasi aktif dan inaktif. Ini adalah vaksinator dari Medion yang sudah senior. Yang ini juga vaksinator senior. Mas Dudi gimana? Mantul. Mantul ya? Iya, Oke, kerjanya yang telaten ya, Mas. Ya. Berikan yang terbaik. Bisa nggak? Nah, saat proses vaksinasi itu pastikan apabila vaksin aktif itu tertetes betul di mata atau di hidung atau dicekokkan ke mulut. Nah, di dalam proses penyuntikan itu tidak boleh mengenai otot pada bagian paha. Nah, ini kita lihat vaksinasi killnya, inaktifnya menggunakan aplikasi intramuskuler suntik di paha. Ini jangan ditiru ya bosku, ini hanya dilakukan oleh orang yang profesional saja. Jadi kalau belum terlatih jangan coba-coba untuk memegang alat suntik sokorek ini, perlu training khusus. Kalau Mas Dudi sudah berapa tahun Mas di Medion sebagai vaksinator? Alhamdulillah sampai saat ini hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, luar biasa, pengabdian yang luar biasa. Mas Dudi aslinya dari Jombang, Jawa Barat, bagian selatan pantai utara. Ya Mas? Titisannya Roro Kidul. Titisannya Roro Kidul. Nah, Mas Dudi sudah berkeluarga di Sumatera Utara dan sudah menjadi warga Sumatera Utara. Jadi bekerja Sumatera Utara, punya prestasi dan menetap di sini. Semoga nanti Mas Dudi makin sukses dan jenjang karirnya makin meningkat. Ini anak muda dari Sunda juga, tapi bukan Sunda Empire ya. Ya, namanya Elang ya. Kalau bebek itu berjalan berbondong-bondong, namun elang tetap terbang sendirian. Ya, gitulah kira-kira. Elang merupakan alumni dari Sekolah Kejuruan Peternakan Snakma dari Jawa Barat.
dan direkrut di Medion pada tahun berapa Mas Elang? 2019 lah. 2019. Jadi Mas Elang berkiprah di vaksinator Medion itu lebih kurang sekitar 3 tahun. Ya, tamat sekolah langsung lulus di PT Medion, profesi vaksinator, yaitu bagian vaksinasi ayam layer. Nah, untuk informasi, kalau di wilayah Brahrang atau Binjai, bagian dari Sumatera Utara ini adalah basic dan sentralnya layer ya, layer komersil. Jadi di sini populasi ayam petelur itu cukup besar sekali. Nah, jadi vaksinator di sini harus lebih telaten, punya tenaga ekstra, tinggi badan ya. Tinggi badan juga mempengaruhi dari proses vaksinasi. Kenapa? Karena kalau tekstur kandangnya nanti tinggi, itu akan menyulitkan vaksinator. Dan juga kita seleksi badannya juga ramping ya, memiliki ukuran tangan yang kecil karena bisa masuk ke dalam sela kandang. Kemudian tinggi badan, jadi ada kriteria penilaiannya. Nah, kemudian bosku, setelah vaksinasi kita nanti harus lihat kembali apakah ayam yang sudah divaksin itu mengalami stres. Nah, biasanya kita menyarankan setelah proses vaksinasi itu kita menyarankan memberikan paracetamol di air minumnya ya, yaitu dengan menggunakan paramet dengan dosis 1 gram per 1 liter air atau 0,2 gram per kilogram bobot badan, nanti dikalkulasi sendiri. Nah, ini konsep minumnya sudah menggunakan nepel, kemudian pakannya juga sudah elektrik ya, elektrik, sudah jalan sendiri, pakannya sudah dikendalikan oleh dinamo mesin, jadi sudah mengirit tenaga kerja. Nah, sejak beralih ke kandang ini, perform ayam sudah jauh lebih bagus proses pemeliharaannya. Ini menggunakan pakan pabrikan, crumble ya, crumble bosku. Ini masih protein yang tinggi, yaitu yang dikenal dengan pakan crumble grade A. Ya, ini masih pakan A, nanti sekitar umur 10 atau 11 minggu sudah beralih ke pakan B. Sekian bosku, liputan kita pagi ini tentang edukasi vaksinasi di ayam pulet, yaitu ayam remaja, untuk persiapan memasuki masa laying ataupun masa betelur. Ada berapa orang yang vaksin, Mas? 4 orang ya, 4 orang karena 2 perlakuan, ayam sekitar 10.000, berarti masing-masing akan mengerjakan 5.000 ekor.